Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas soal aplikasi e-Rapor SD. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana caranya alat ini bisa bikin proses pembuatan rapor di sekolah jadi jauh lebih gampang. Mulai dari awal banget sampai rapornya jadi. Buat Bapak Ibu guru dan admin sekolah, akhir semester itu, wah, udah pasti jadi momen paling hektik ya. Nah, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya biar proses laporan yang seabrek ini bisa dibikin jadi lebih simpel, lebih cepat, dan pastinya lebih efisien? Nah, ini dia jawabannya. E-Rapor SD. Jadi, ini tuh aplikasi berbasis web yang khusus dirancang buat nyusun rapor siswa. Bagian terbaiknya, aplikasi ini nyambung langsung sama Dapodik, sistem data pendidikan kita. Artinya, semua data siswa, guru, itu bakal sinkron terus. Jadi nggak ada lagi cerita input data dua kali. Baik, kita mulai masuk ke prosesnya ya. Jadi, semua ini berawal dari satu peran yang super penting, yaitu administrator sekolah. Langkah-langkah yang admin ambil di awal ini benar-benar jadi pondasi buat kelancaran semuanya nanti. Ada 3 tugas utama yang wajib banget dikerjain admin di awal. Pertama, hubungkan e-rapor ke Dapodik biar datanya nyambung. Kedua, tarik semua data semester yang dibutuhin, kayak data siswa dan guru. Dan yang ketiga, bikin akun untuk semua pengguna, yaitu para guru. 3 langkah ini jadi fondasi biar semua prosesnya nanti mulus. Coba kita lihat bagan ini. Ini tuh kayak peta lengkap buat admin. Di sebelah kiri ada tugas-tugas awal, misalnya ambil data Dapodik dan buat data pengguna. Terus di tengah, itu proses monitoring selama semester berjalan. Dan di kanan, tugas-tugas final kayak buat transkrip ijazah dan backup data. Semua alurnya dari A sampai Z kelihatan jelas di sini, jadi nggak ada yang bakal kelewat. Oke, kita geser ke tahap berikutnya. Setelah admin selesai nyiapin sistemnya, sekarang giliran para guru dan wali kelas yang ambil alih. Nah, disinilah data-data akademik mulai diinput dan diolah jadi rapor. Tugas guru di aplikasi ini lumayan banyak ya. Mereka harus masukin nilai untuk tiap mata pelajaran, input nilai ekstrakurikuler, terus mencatat juga pencapaian siswa di proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, khusus buat wali kelas, ada tugas tambahan nih, yaitu ngisi data kehadiran dan nulis catatan pribadi untuk setiap muridnya. Nah, ini yang keren, aplikasi ini fleksibel banget. Guru bisa milih 2 cara buat masukin nilai. Bisa input satu persatu langsung di webnya, atau kalau mau lebih efisien, bisa download template Excel, isi semua nilai secara offline, baru deh di-upload lagi buat impor massal. Praktis kan? Setelah semua data nilai, catatan, dan lain-lainnya terkumpul, kita sampai di tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu menghasilkan produk akhirnya. Disinilah semua input tadi diubah jadi laporan resmi siswa. Dan ini dia hasilnya, rapor akademik siswa. Kelihatan ya, semua nilai, deskripsi capaian kompetensi, data absensi, sampai catatan dari wali kelas, semuanya udah tersusun rapi jali dalam format standar. Siap dicetak dan dibagikan deh. Eits, bukan cuma rapor akademik biasa. Aplikasi ini juga bisa loh menghasilkan laporan khusus buat P5. Laporan ini penting banget di kurikulum Merdeka, karena isinya detail soal perkembangan siswa dalam proyek-proyek yang tujuannya ngebangun karakter profil pelajar Pancasila. Manfaat jangka panjangnya kelihatan banget di sini. Nanti, pas siswa udah di kelas 6, sistemnya bisa secara otomatis narik data dari semua semester sebelumnya untuk bikin transkrip nilai lengkap buat ijazah. Ini benar-benar nyederhanain urusan administrasi kelulusan. Tunggu dulu, kerjaan belum selesai meski rapor udah dicetak. Masih ada beberapa langkah terakhir yang krusial banget buat menutup siklus laporan semester ini, yaitu memastikan datanya terkirim dan tersimpan dengan aman. Nah, disinilah gunanya integrasi itu. Ada fitur namanya kirim nilai ke Dapodik dan ini tugas wajibnya admin. Cukup sekali klik, semua nilai akhir siswa dari e-raport bakal dikirim dan disinkronkan lagi ke database Dapodik Pusat. Dengan begitu, siklus pelaporan semester itu resmi selesai. Oke, yang terakhir, kita bedar 2 fitur pengaman data. Backup data itu intinya kita bikin salinan cadangan dari seluruh database e-raport kita. File ini wajib disimpan di tempat aman. Nah sebaliknya, restore data itu proses pakai file cadangan tadi buat balikin semua data kalau ada masalah sistem atau tindak server. Jadi membiasakan diri buat rutin nge-backup itu harus ya. Nah setelah kita lihat seluruh alur kerjanya, dari persiapan admin, input data oleh guru, sampai sinkronisasi akhir,
Coba deh kita renungkan, kira-kira langkah mana sih yang menurut Anda paling krusial dan perlu dapat perhatian ekstra biar proses laporan di sekolah Anda bisa makin lancar? Ini bisa jadi bahan refleksi yang bagus untuk perbaikan ke depannya.